Oke, kali ini kita akan berbicara mengenai keyword turunan. Ya, kita sering sebut sebagai keyword turunan. Itu sebenarnya adalah perpanjangan atau pengembangan dari keyword utama kita. Jadi kalau teman-teman mengincar satu keyword utama, nah saya sarankan teman-teman juga jangan hanya mengandalkan satu page, satu halaman, tapi juga membuat halaman-halaman lain. Jadi misalnya ini halaman utamanya, teman-teman juga bikin halaman lain yang menunjang halaman utama atau menunjang keyword utama. Jika keyword pertamanya itu misalnya tentang nasi goreng ya, saya sih biasanya akan membuat keyword-keyword lain di artikel yang berbeda yang keywordnya itu merupakan perpanjangan dari keyword utama. Jadi keyword utama nasi goreng, yang keduanya mungkin cara menjual nasi goreng, cara membuat nasi goreng yang enak, cara 10 nasi goreng terenak di Jakarta misalnya gitu ya. Nah itu teman-teman bikin dan semuanya sebaiknya dikasih link kepada artikel yang utama ya. Keyword turunan itu teman-teman yang pastinya harus mengandung keyword utama, dan biasanya kita bisa cari dari berbagai macam sumber. Yang pertama bisa dari PAA atau People Also Ask ya, itu di Google ada. Kalau teman-teman buka misalnya tentang penyakit diabetes ya, itu pasti ada cara pengobatannya, cara apa. Nah itu semua dibikin sebuah artikel atau sebuah keyword. Nah atau juga bisa dari tools ya, misalnya dari Ahrefs atau dari apa tools yang teman-teman punya ya, yang gratisan juga banyak sebenarnya gitu. Yang pertama teman-teman harus lihat bahwa keyword tersebut volume pencariannya bagaimana. Kalau terlalu sedikit juga kurang bagus ya, jadi harus ada volumenya sedikit. Kemudian tapi sedikit dan banyak itu tergantung dari keyword utamanya ya. Jangan sampai keyword utamanya 100.000 volumenya, tapi kamu cari ya bikin keywordnya hanya yang 10 pencariannya. Jadi itu terlalu jomplang, tidak relevan. Kemudian apakah keyword itu relevan dengan niche dari blog atau website kamu ya. Website kamu tentang kuliner, tapi kalau ternyata keyword turunannya itu tentang sejarah atau tentang biologi misalnya, ya sebaiknya disingkirkan dulu. Jangan pakai itu bukan prioritas utama ya. Yang ketiga, kamu harus cek keyword-keyword tersebut menggunakan tools-tools yang sudah kamu punya ya. Lihat dari kompetisinya ketat atau tidak, kompetitor pakai apa gitu ya. Jadi selain kamu cari, kamu juga harus lihat relevansi dengan websitenya. Kamu juga harus lihat apakah kompetisinya ketat atau tidak. Kalau website kamu masih terlalu lemah gitu ya, masih terlalu jauh dari kompetitor yang terlalu besar, sebaiknya kita melipir dulu, cari keyword yang lain dulu. Pertama, sebagai variasi dari kata kunci. Jadi kata kunci kamu di dalam sebuah website itu enggak itu aja. Terus yang kedua adalah memperluas jangkauan kita. Jadi yang masuk ke dalam website kita itu bisa berasal dari banyak angle gitu ya. Terus yang ketiga adalah tentunya memperkaya konten. Jadi konten kita tidak hanya fokus dari satu sudut pandang aja, tapi kita juga konten kita beragam gitu. Jadi kalau misalnya tentang profil, tidak hanya masa lalunya seseorang itu seperti apa, tapi juga misalnya dia pernah lulusan dari mana, atau pengalaman dia seperti apa, atau dia kegagalannya seperti apa. Jadi konten kita itu rich ya, jadi kaya, jadi banyak angle yang bisa dimasukin ya. Jadi itu fungsinya kita memiliki sebuah keyword turunan. Dan yang terakhir juga saya sih sarankan supaya teman-teman juga merefresh atau menambah isi dari konten tersebut. Karena Google senang sekali dengan konten yang baru ya. Jadi kalau teman-teman misalnya sudah bikin
satu konten sudah bagus gitu ya, susunannya sudah banyak, keywordnya sudah banyak, jangan lupa untuk secara berkala untuk diupdate konten tersebut ya. Misalnya cara memasak, misalnya cara memasak bakso gitu ya. Ya sebaiknya teman-teman secara berkala sebulan sekali atau 12 kali lihat kompetisi segala macam, diupdate kontennya, diupdate keywordnya. Karena Google senang sekali dengan konten yang fresh. Seperti itu ya. Jadi jangan takut nanti peringkatnya turun atau kompetisinya kalah. Tapi kalau teman-teman tidak melakukan itu, justru akan makin bisa disalip sama kompetitor. Oke teman-teman, itu tadi tentang sebuah keyword ya, gimana kita memperlakukan sebuah keyword. Kita jangan hanya mengandalkan sama keyword utama, tapi juga kita sering sebut sebagai expansion keyword atau long tail keyword atau keyword turunannya. Jadi teman-teman jangan hanya fokus di keyword utama, tambahkan keyword lagi supaya memperkaya sebuah konten. Dan juga jangan lupa untuk di-update terus keywordnya, apalagi itu kalau merupakan page utama kalian, konten pilar ya, itu juga perlu di-update terus. Oke, demikian tips dari Oke Techno, semoga bermanfaat. Terima kasih, bye.